Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita jumpa lagi dalam Hikmah Sikareba, Himpunan Keluarga Masen Rempulu Sikareba. Kareba kita malam ini adalah kareba masalah ekologi manusia. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu orang Masen Rempulu. Beliau adalah tokoh hikmah, kebetulan akademisi dari Universitas Hasanuddin, tepatnya prodi pembangunan pertanian Pak ya, di Universitas Hasanuddin, dan beliau memang kajian khusus pada ekologi manusia, human ekologi. Jadi saya kira tepat kita bicara malam ini bagaimana pola interaksi antara manusia dan lingkungannya. Silakan Pak, bagaimana masalah Masen Rempulu ini kaitannya dengan lingkungan hidup? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat ekologi Nrekang ini adalah daerah tertinggi dikelilingi beberapa kabupaten. Ya. Posisi ekologisnya di pantai timur setidaknya ada Wajo, Ya. ada Luhu, ya. Betul, Pak, ya. Ya, di cekungan sedikit bersentuhan juga karena pengaruh Nrekang dengan kaki Latinjoi sampai Toraja ada Palopo. Ada Palopo. Di bawah ada Sidrap, Ya. Pindrang, Pindrang. sebagian Sulawesi Barat Polmas, Mamasa. Mamasa. Ya. Ya. Di daerah pantai barat itu bermuara dua sungai besar, Betul, Pak. ya, dari Mata Allah, Sadang, ya, berimplikasi pada sumber air untuk Pindrang dan Nrekang. Sumber air itu tadi dari Memotong wilayah Nrekang. dari pegunungan Latimojong, Pegunungan itu, Pak ya. Latimojong. Oke, Sebagian Latimojong, ya, bermuara ke pantai timur, Ya. masuk ke Danau Tempe, Danau di Sidendre melalui Sungai Bila. Oh, Sungai Bila, Pak ya. Ya, dan beberapa sungai-sungai di Luwu. Ya. Jadi fenomena banjir yang kita alami sekarang itu bukan Sungai yang satu lagi apa tadi? sungai Sungai Sadang. Sungai Sadang. Sungai Sadang, ya. Ya, Sungai Sadang yang memotong pas dari Toraja, Ya. itu Mata Allah. Ketemu Sungai Ketemu Mata di Allah. Kota Nrekang, ya. Kota Nrekang, ya. Sungai Sadang berangkat dari Tator melintasi bagian barat pertengahan Kabupaten Nrekang. Ya. Ya, dimanfaatkan sedikit untuk air bakaru lalu jatuh ke Nrekang. Ya. Nah, Itu yang terus tadi ke Sidrap, Sidrap. Pindrang itu, Pak ya. Jadi Oke, baik. baru-baru ini kan kita lihat banjir Ya. di Sidrap, Betul, Pak. Sopeng, Wajo, ya, Danau Sidendreng, kemudian Luwu, Ya. ya. Ini bukan sekadar fenomena alam, Pak. Ya. Bahwa sumbangsi percepatan air mengalir itu banyak hal terkait dengan pemanfaatan alam oleh masyarakat di atas, Ya. yang berdampak tentunya kepada masyarakat di bawah. Jadi persoalan Nrekang ini saya bisa katakan sebagai paru-paru ekologi. Kalau manusia itu pusatnya di Nrekang, harus betul-betul dijaga, bukan saja orang Nrekang Yang bertanggung jawab. tapi pemerintah provinsi. Coba bayangkan kalau kita hitung biaya yang akibat bencana, berapa besar pemerintah harus tanggung. Ya, orang mengatakan kalau ekologinya bagus tidak sekeras itu, ya. Nah, sekarang kalau bicara tentang ekologi ini kan banyak hal dari persoalan pemanfaatan lahan, dan saya sebut disoroti sebagai ekologi manusia. Pemanfaatan lahan kita kan kita tahu sebagai daerah pertanian kan, Pak, di sana. Daerah pertanian, tapi kita harus memilih tanaman-tanaman yang cocok dengan kondisi ekologi. Kita harus bertani selaras alam lah, yang tidak saja menghasilkan produksi tinggi, tetapi juga menjaga alam. Apa itu misalnya, Pak? Katakanlah misalnya untuk daerah tinggi, ya. Kalau dulu masih alam terjaga di Nrekang itu, dalam disertasi saya di Baroko, Ya. Sapai bambu Nrekang itu ke Sopeng, Ya. ya. Pusatnya di Nrekang. Kemudian Kemiri, di kaki-kaki gunung, Aren, Ya, aren. ya, Pohon enau ya, Pak ya. pohon enau. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat tanaman-tanaman dulu itu ada beberapa tanaman-tanaman hortikultura
di lereng-lereng Gunung Batu itu tidak bermasalah karena tidak merusak sama sekali bebatuan. Nah, tiga tanaman tadi itu bambu, enau, dan kemiri ini kan menyimpan air, Pak. Itu. Menyimpan air, dan sekarang Masihkah kita temukan itu, Pak? ya kalau dibudidayakan tidak. Bambu bahkan boleh dikatakan habis. Oke. Bambu ini adalah tanaman tradisional mereka, ya. Dan setiap kalau Anda jalan-jalan ke daerah-daerah pegunungan pasti ada pohon bambu. Oke. Ya. Jadi tapi sekarang sudah tidak ada. Berkurang lah. Tapi bagaimanapun kan masyarakat kita sekarang sedang bergairah, mereka bertani hortikultura, tanam bawang, tanam palawija, dan itu kan menjadi mereka menjadi terkenal dengan produk pertanian itu tadi. Tapi kan masyarakat hanya fokus pada profit, keuntungan, tapi lupa pada lingkungannya, pada planet. Nah, apa yang mesti dilakukan, Pak? Ya, Kalau itu pertanyaannya artinya harusnya bagaimana, Pak? Artinya kita harus bijak bertani selaras alam, bukan tidak bisa menanam bawang. Ya, Tapi sistem pertanian yang memperhatikan tata kelola alam, hukum-hukum alam. Ya kan? Praktisnya bagaimana, Pak? Coba Anda bayangkan sekarang. Yang namanya menanam bawang, katakanlah begitu ya. Ya. Sepanjang lereng itu tidak ada upaya-upaya untuk menahan air. Ya. Jadi dia kalau dia miring, nanam saya begitu, Ya. Pak. Di puncaknya, malah di puncaknya tidak ada lagi sumber air, semua air dipompa naik ke atas. Ya, Ya kan? Kalau kita hitung-hitung sebenarnya, coba hitung-hitung, siapa sih mengambil manfaat dari adanya bawang itu? Saya berhipotesis bukan petani biasa yang ambil manfaatnya itu. Ya, para pemilik modal juga. ya. Dan jauh tidak peduli, tapi kalau kita lihat hitungannya jumlahnya oke, tapi distribusinya bagaimana? Sambil merusak alam dan beberapa tanaman lain yang pernah kita banggakan, dan orang yang kan Anda mau income banyak atau sejahtera. Ini kan beda, Pak. Ya. Ya kan? Nah, pikiran-pikiran ini yang harus kita lebih bijak di dalam memanfaatkan. Saya tidak mengatakan Kembali ke tadi, Pak, bagaimana pola pertanian yang selaras alam yang kita maksudkan tadi itu bagaimana? saya Praktisnya mengatakan bagaimana? kalau bawang, katakanlah bawang ya. Ya, bawang misalnya. Ya tidak sepanjang lereng harus ditanam. Paling tidak Anda buat teras bangku, teras supaya menghindari longsor dan lain-lainnya. Yang kedua, Teras-teras gitu, Pak, ya. yang kedua bagaimana memperlambat air jangan habis. Ya, paling tidak ada catchment area di puncak yang bisa mengatur air, kan meringankan juga. Sekarang bawang tidak dialirkan dari gunung, Pak, dipompa, Pak. Lalu siapa yang bertanggung jawab harus menciptakan itu, Pak? Seperti Ya, itu. sebenarnya kan pengaturan pemerintah kan mengatur. Ya, Pemerintah hadir untuk mengatur, bukan bertanggung jawab mengatur. Namanya tata ruang, tata kelola lahan, ya iyalah, ya kan. Kalau di beberapa daerah kan ada perda yang mengatur, misalnya sawah tidak bisa dikonversi menjadi pemukiman. Kenapa kita tidak secara ekstrim mengatakan bahwa pada lereng-lereng sekian 45 derajat tidak boleh kita tanam tanaman musiman? oke. Yang bisa, apalagi kalau umbian sekali direkrutkan air lapisan olahnya kan rusak, Pak. Datang hujan habis. Ya, Dan saya ingat betul data menunjukkan bahwa perubahan iklim cukup besar, dan ekstrim kemarau dan banjir, ekstrim kemarau, kering dan limpahan air semakin ekstrim, tidak merata. ya, Ini juga berpengaruh pada produksi-produksi yang lain. Contoh kopi. ya, Tidak normal pembuahannya, Pak. Kalau dulu kopi kita sudah pastikan panen pada April sampai Juli, sekarang berubah, keadaan tidak ada buahnya karena apa? Kadangkala hujannya tidak bisa diprediksi. Dia butuh musim kemarau untuk membuat pembungaan. Nah, di fenomena ini terjadi di beberapa daerah di dataran tinggi kita. ya. Artinya betul kopi ini, tetapi kan tidak bisa berbuah karena dia membutuhkan pembungaan, butuh kemarau. Jadi iklim sudah terganggu lah. Walaupun orang mengatakan bahwa iklim kan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain, tapi paling tidak kita bisa mampu mengendalikan iklim dan mengelola air untuk kita gitu. Jadi iklim mikro yang masih bisa kita kendalikan. Baik. Itu menurut saya ya, dalam Ya. konteks ekologi manusia. Ya. Itu salah satu faktor.
dalam saya mencoba mencermati ada dua pola produksi dan pola konsumsi masyarakat. Ya. Memang masyarakat kita lagi dia orientasi tanamannya pasti ke pasar dia jual. Ya. Ya. Kalau dulu kan tidak, kelebihan produksi baru dijual dan hampir semua tanaman dan ternak dipelihara. Ya. Kelebihanlah yang dijual. Kalau sekarang tidak, kita memang tanam untuk dijual. Kalau perlu tidak diproduksi. Kalau jadi jangan heran sayur di beberapa tempat tertentu berasal dari daerah lain. Karena pada musimnya sudah habis dijual gitu. Jadi, itu di tempat kita bisa dari tempat lain. Iya masuk. Pak? Ya. Misalnya apa itu? Satu contoh saja. Di tengah-tengah perkebunan di Baroko dan lain-lain sayur, kok ada orang Jawa menjual sayur gandengan yang justru tidak ditanam di situ. Gitu. Kenapa itu fenomena itu? Ya. Semua pertanian mereka kan sudah bekerja untuk pemilik modal, Pak. Tidak boleh dia jual begitu. Jadi saya pernah cermati itu. Kenapa? Ya. Tapi ada juga hal yang menarik sebenarnya, karena banyak dari kita orang di atas karena pemilikan lahan kurang sudah mulai berinvestasi di daerah bawah, daerah hilir misalnya Pindrang, beli sawah, Ya. dia bertani di Ya. situ, bolak-balik itu sudah banyak. Jadi kemampuan kita juga berinvestasi itu sudah banyak. Jadi lahan di sana. Cuma kalau untuk keberlanjutan secara ekologik yang saya masuk, Ya. rusak di atas, rusak juga di bawah. Tanaman-tanaman musiman rusak karena tata kelola air dan macam-macam lah. Seperti sekarang ini, baru-baru ini kita lihat luar biasa. Banjir di Sidrap. Pak, banjir Pindrang. Kemudian pantai ke arah timur ya, menuju Wajo, Danau Tempe dan seterusnya. Oke, baik. Tapi kan tidak bisa juga kita menyalahkan masyarakat saja, Pak. Tidak. Masyarakat kita kan perlu edukasi. Nah, di mana peran akademisi pemerintahan ini, apa sinergi yang bisa dibangun untuk dalam bisa pendekatan kita ekonomi masyarakat dibangun. Kalau saya lihat dalam perspektif bisnis ya, bahwa kita oke budidaya ya, itu masyarakat kita. Ada lembaga-lembaga yang dibangun, tapi sejauh mana berfungsi? Katakanlah misalnya kelompok tani Gapoktang. Sejauh mana bisa berperan edukasi yang tiga perannya adalah kerjasama kelompok, pembelajaran pengembangan inovasi, dan termasuk pasar sebenarnya. Lembaga-lembaga ini sejauh mana ini berfungsi? Dan inilah maksud saya, selain pendampingan yang harus diperankan, regulasi juga, pengaturan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Pengaturan kan begitu. itu dari pemerintah daerah. Pemerintah, bukan saja pemerintah daerah, Pak. Pemerintah provinsi. Pemerintah harus berperan di provinsi. situ tadi. Contoh sederhana. Ya. Kalau masyarakat dikasih jagung, bibit jagung gratis untuk menanam jagung, di lere-lere tidak dikendalikan, kan merusak juga. Bahkan pemerintah memberi subsidi, Pak, jagung. Ya. Tetapi tidak begitu maksudnya. Yang maksudnya itu tanamlah pada tempatnya. Ini tidak diatur sedemikian rupa. Jadi kalau Bapak berangkat dari perbatasan kita, Endrekan ke atas, Ya. Pompong, aren dan lain-lainnya itu kan dibongkar untuk menanam jagung. Ya. Dan lucunya lagi, yang menanam jagung itu tidak banyak dari kita, tenaga kerja dari luar yang bertani di situ. Pohon kemiri juga sudah hampir habis, Pak. Oh, kemiri sudah habis. Sudah habis, Pak. Ada sedikit lah, tapi tidak menjadi target. Dulu, Pak, pasar Endrekan, bahwa pasar ini pasti setiap hari pasar itu berapa ton keluar kemiri. Gula merah ya, itu aren, ya bambu. Sekarang sudah tidak ada lagi cerita yang begitu. Oke, baik, tadi itu pertanian. Bagaimana dengan tambak? Nah, saya kan selalu bicara tentang tata kelola air karena dampaknya luar biasa ya. Ya. Di Endrekang ini tertarik dengan tambang. Salah satu contoh, tambang batu kars. Kars ini bukan sekadar ini, tapi juga menampung air. Ya, kalau Anda datang ke Gunung Kars itu kan Bambopuang ke sana, Pak, ya. Kawan dan terus sampai Toraja. dengan alasan tambang marmer dan lain-lain, itu licin, Pak. Dipotong seperti digerai licin dan tidak bisa menyimpan air. Belum lagi, jadi ini kita mengikuti tanpa Anda lakukan dia akan terpotong sendiri sebenarnya, tapi Anda mempercepat, ya kan? Ya. Ya. Perataan gunung tanpa Anda lakukan akan begitu juga. Tetapi itulah
demi ya income seseorang atau apa pendapatan, dan yang melakukan itu pasti orang-orang besar Pak. Tidak Ya, ada. Ya, kalau kita kembali ke triple bottom line, people, profit, Ya. planet, Planet tidak menjadi perhatian lagi, profit Pak. profit, Ya. profit yang Profit. selalu dikedepankan. Ya, profit, dan Planet, itu lingkungan hidup tidak jadi perhatian. people ini sudah bergeser Pak. Ya, Dalam pandangan saya, Ya. ya, setiap masyarakat tumbuh dengan budayanya kan. ya, Tapi banyak pertanian atau komoditi yang dikembangkan dari mereka atas pesanan dari luar, tekanan dari luar. Artinya permintaan. Kalau dulu tahun 80-an sampai tahun 85 itu orang memproduksi surplus baru dijual. Kalau sekarang tanam memang bawang untuk dijual keluar, tidak ada dikonsumsi di situ. Artinya pesanan permintaan pasar di baik. sebenarnya kalau bilang kesejahteraan pendapatan, saya kira ini kan persoalan pasar saja. Kalau beragam, dulu kita juga dengan ragam tanaman bisa juga menghasilkan produk yang banyak, ya, mensejahterakan masyarakat. Sekarang dengan monokultur seperti ini siapa? Kalau satu komoditi itu Pak tidak banyak imbasnya, tidak banyak menikmati. Komoditi apa yang bisa dikembangkan selain yang monokultur tadi itu yang Kita kan punya komoditi-komoditi terkenal yang sudah adaptasi. Katakanlah misalnya, yang saya katakan tadi, kalau kopi, aren dulu, kemiri. Sekarang orang mau tanam kemiri, harga mahal, tapi kan dari dulu tidak pernah ada budidaya kemiri. Memang cuma tumbuh liar sendiri. ya, Ya kan? Aren, ada nggak orang yang menanam ini? Cuma ditata saja, tumbuh sendiri. ya, Tetapi kebijakan-kebijakannya, ada contoh misalnya kakao. Di lereng kita ini kan bukan tanaman asli kita. baik. Dulu rame-rame mengganti tanaman kemiri kayak apa akibat kakao. Ya. Tidak lama hancur lagi. Habis Karena kakao, memang kemiri juga sudah Iya. ditebang semua. Jadi maksud saya begini, yang merusak lingkungan itu menurut saya kalau pengelola lingkungan itu dikendalikan dari luar. Maksud saya dari pasar atau katakanlah oligarki, saya mungkin begitu, oligarki ekonomi ya. Ya, ya, Siapa yang membutuhkan katakanlah tanaman-tanaman kakao dulu, ya kan? Tanaman-tanaman yang dari luar kan gampang sekali dimainkan monokultur. Sekarang sawit lagi mau dikembangkan. Oke, baik. Nah, sekarang Pak, kalau kita melihatkan masyarakat di satu sisi sebagai pelaku kegiatan pertanian, kegiatan tambang dan sebagainya, di satu sisi ada pemerintah dengan regulasinya, di sisi lain Mas Hendrem Pulo kaya akan orang-orang akademisi, orang-orang pintar. Ini kira-kira bagaimana membangun sinergi ini supaya persoalan ekologi ini bisa Jadi Endre Kang ini kan boleh dikata khas, dia punya wilayah ya, ya, pegunungan dan keindahan alam. ya, Pertanian ini bukan sekadar kita mendapatkan pendapatannya, penerimaannya dari produksi sendiri. Banyak yang bisa muncul dari situ, ya. Segala kebudayaan, cara makan, cara tanam, alam, kopi, kan kita lintasan pariwisata Pak. Kenapa kita tidak coba kembangkan itu? Memperoleh nilai tambah terhadap budaya masyarakat di bidang pertanian, belum budaya yang lain, ya. baik. Kalau kita masuk ke pariwisata, ya setidak-tidaknya alam tidak terganggu banyak. Kalau bicara uang, Ya, ya. ya kan? Artinya Tapi dalam batas skala tertentu, kendalikanlah alam itu ke pertanian yang bisa menjaga lingkungan. baik. Tidak semuanya. Jadi memang sentuhan-sentuhannya bagaimana mendapatkan nilai tambah yang banyak Baik. akibat adanya aktivitas masyarakat dengan lingkungannya. Nah. Apakah itu kopi? Kopi jangan. Kalau bicara kopi kan yang kita jual hanya biji kopinya. Padahal banyak yang bisa tumbuh. Disinilah saya kira saya termasuk cukup banyak perhatian dan rekam. Tapi pertanyaannya, sejauh mana pemerintah rekam punya perhatian ke situ? Ya kan? Ya. Padahal banyak ya, seperti pertanyaan Bapak tadi. Di katakanlah ahli-ahli teknologi pengolahan industri, Ya, teknologi pengolahan. di rata-rata orang mereka Pak itu di fakultas pertanian, Ya. ya kan? Tapi apakah dia kalau
tidak dimanfaatkan, sayang juga orang mereka ini tidak memanfaatkan ahli-ahlinya. Iya, iya, iya. Ya, Artinya di satu sisi pemerintah bagaimana memanfaatkan para ahli ini ya, Iya. identifikasi siapa yang punya dimintalah kemampuan pendapatnya. diminta pendapat. Jangan disuruh didiamkan, dia datang sendiri menawarkan dirinya, itu tidak mungkin. Baiklah, Ya. baik Pak. Mereka orang-orang hebat, bukan berarti ini. Tapi kalau dipanggil, rasa keendrekannya juga muncul, Pak. Berarti tadi ada menarik tadi kata pariwisata itu Pak. Jadi bagaimana pertanian bisa menjadi objek wisata gitu. Bukan saja pertanian, alam. Jadi Ya, saya sebut artinya agro. alam kita kan sudah cantik dengan pegunungan yang Ya. apalagi namanya tadi ini keindahan alamnya. Nah terus bagaimana dengan pertaniannya bisa menjadi Pariwisata. objek wisata, pariwisata. Ya, mengintegrasikan seluruh kegiatan masyarakat. Baik. Ya, kumpulan orang anak-anak yang mengaji di surau, Ya, itu kan ya. bisa menjadi sebuah objek Wah, wisata. ini Semua makin- diintegrasikan makin menarik. Dan Anda lihat Endrekang ini sampai di tengah gunung pun ada surau-surau, ada ini. Jadi Ya, luar ya. biasa, Pak. Jadi bagaimana kabupaten kita tadi ini turis-turis itu bukan hanya sekadar lewat gitu Pak ya, tetapi bisa ada objek-objek yang mereka bisa Nah, nikmati juga. bagaimana mengemasnya itu Bagaimana perlu dikemasnya. perhatian. Baik, saya kira ini menarik, makin menarik perbincangan kita. Ke depan kita akan membahas tentang pariwisata, bagaimana pertanian dan pariwisata dan sumber-sumber yang lain. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ada saran ke masyarakat Pak sebelum kita tutup? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya bahwa alam Endrekang ini kan banyak komoditi bisa tumbuh dan khas. Ya. Ya. Kalau kita menanam mengandalkan satu tanaman, Baik. ya fenomena supply demand itu kan pekerjaan orang ekonomi saja. Ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi itu ya meragam saja, aneka ragaman tanaman, tetapi tetap bertumpu pada keberlanjutan lingkungan. Itu. Dan itu Indre, kan dari dulu tidak hanya ketika kita sudah mulai masuk ke pasar yang cukup besar, katakanlah ini Pak ya, setiap komoditi dipompa terus dicarikan lahan pasti rusak. Ya. Ibaratkan balon dipompa terus akan begitu. Jadi kalau bawang merah terus menjadi jarang karena saya tidak tahu juga, perlu ada riset yang dalam. Sebuah sebuah distribusi pendapatan terhadap hamparan itu berapa banyak. Jangan-jangan terjadi seperti komoditi lain, tenaga kerja saja dibayar. Ya, Dan baik. dimulai dari modal, bibit, dan lain-lainnya berapa persen yang tinggal. Tapi secara keseluruhan PDB-nya disebut banyak, tapi distribusinya. Saya mungkin perlu menarik itu, bahwa apakah petani bawang merah kita, petaninya ya, Ya. itu betul-betul makmur. Baik. Nah ini perlu sinergi memang antara akademisi bagaimana melihat kondisi alam kita, tanaman apa yang cocok. Iya. Jadi kita bukan hanya fokus pada satu jenis tanaman. Jadi variasi tanaman yang bisa lebih selaras dengan alam. Ini mudah-mudahan perbincangan-perbincangan kita ini di Hikmah Sikareba Ya. ini makin membuka wawasan kita, para ahli, para tokoh yang punya pengalaman, punya ilmu. Tempat ini kita bisa sama-sama berbagi. Nah, ini tentu bagian dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya. Bagaimana bisa. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Sebanyak Pak. Idris atas perbincangan ini. Sukses selalu Pak. Mungkin Amin. lain waktu kita bicara topik yang lain. Baik Terima kasih. pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Hikmah dalam Hikmah Sikareba adalah himpunan keluarga Mas Hendren Pulu. Tetapi perbincangan ini bagaimana kita selalu mengambil hikmah pembelajarannya. Saya kira demikian. Ini ada buku yang menarik. Orang Mas Hendren Pulu, sebuah kajian etnografi. Ini ditulis oleh Profesor Munsilape MA dan kawan-kawan. Ini kalau saya lihat daftar isinya menarik ini untuk kita baca sebagai orang Mas Hendren Pulu. Mas Hendren Pulu terungkap dari pengakuan pendukungnya. Mas Hendren Pulu dalam kajian sejarah politik lokal dan antropologi, keadaan administrasi jumlah penduduk, mitologi dan tomanurung,
sejarah Federasi Manusia Rempulu, kesukubangsaan dan kebudayaan, dinamika kebudayaan. Mari kita mengenal bumi Masen Rempulu, bumi kita, bumi Masen Rempulu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih Pak Jas. Ya.